Oke, halo teman-teman. Kita lanjut materi akuntansi manajemen ya. Oke, yang kali ini teman-teman sebenarnya teman-teman belajar tentang spoilage. Ya, aku tunjukin ya di modul kalian. Kalian bisa cek modul kalian. Kalau di sini aku pakai Word jadi agak berubah halamannya ya. Nah, ini session 12 dan 13. Jadi selama 2 pertemuan ke depan kita akan bahas tentang spoilage, reward, sama scrap. Nah, kalau di teori aku ada jelasin kalau di sesi yang kali ini teman-teman itu akan belajar spoilage yang ada di proses costing dan juga spoilage yang ada di job costing. Nah, pahamin dulu itu ya. Jadi ada dua memang. Kalau misalnya di proses costing sama job costing itu kan berbeda ya. Namanya juga costing sistemnya udah berbeda, pasti pencatatannya juga berbeda gitu. Nah, untuk yang hari ini kita akan belajar tentang proses costing. Kita akan belajar tentang spoilage yang ada di proses costing gitu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa langsung buka di problem 7. Oke, aku tunggu buka di problem 7. Yang ini ya, yang PT Polex. Oke. Nah, untuk proses costing with spoilage ini, spoilage yang ada di proses costing ini, kita cuma membahas untuk metode FIFO ya, teman-teman. Nah, jadi untuk weighted average memang nggak disuruh dibahas, dan yang akan keluar nanti pas kalian ujian untuk lab itu juga tentang proses costing secara FIFO, teman-teman. Makanya aku lebih menekankan kalian untuk belajar yang FIFO sih. Kalau weighted average mungkin aja itu soal dosen, mungkin aja ya. Tapi aku juga nggak tahu ya teman-teman. Nanti kalian lihat sendiri deh apa yang keluar. Nah, proses costing with spoilage ini kita belajar cuma untuk metode FIFO. Jadi teman-teman, aku berharap ketika kalian masuk ke video ini, aku harap kalian memang sudah benar-benar paham proses costing yang FIFO, yang problem 6 kemarin ya, yang di mana nih? Yang ini nih, yang proses costing FIFO, yang polosan, yang nggak ada spoilage-nya. Aku harap kalian udah paham nih yang ini, soalnya di sini aku cuma akan nekenin bagian yang beda aja nih, ya. Oke, nah kita mulai. Pertama-tama lihat dulu ya yang diminta. Yang diminta itu adalah hitunglah cost per equivalent unit, sama ya, total cost to account for, dan juga assignment of cost yang ada 5 step menggunakan FIFO. Bulatkan ke satuan terdekat kecuali cost per equivalent unit dibulatkan ke 4 angka belakang koma. Oke. Nah, jadi kita bikin 5 step lagi nih kayak gini nih, teman-teman. Tapi perbedaannya di sini ada yang namanya spoilage. Ada normal spoilage dan ada abnormal spoilage. Ini kalian bisa lihat perbedaannya itu yang aku unguin. Jadi teman-teman boleh pause dulu, boleh salin dulu tabelnya ya, kayak gini. Oke. Untuk yang step 3 sampai step 5 seperti ini. Oke, perbedaannya juga di bagian normal spoilage dan abnormal spoilage di sini. Jadi ada tambahan. Jadi emang lebih panjang ya teman-teman. Kalau untuk yang spoilage ini lebih panjang lagi gitu ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Caranya overall sih sama sih teman-teman. Kayak FIFO yang kita pelajarin di problem 6 kemarin, yang ini ya. Sebenarnya sama gitu. Kalau kalian mau lihat perbedaan tabelnya, nih ya, di bagian step 2. Ada normal sama abnormal tambahan ya. Di sini kan nggak ada nih yang sebelumnya kita pelajarin. Kalau yang ini ada ya. Oke. Kalau sudah, teman-teman sudah menyalin semuanya. Kalau sudah, kita akan mulai ya untuk soal di problem 7. Oke. Nah, oke. Seperti biasa, kita di step 1
step 1 kita akan menentukan unit to account for dan accounted for. Ya, teman-teman. Nah, accounted for itu terdirinya makin banyak ya, karena dia FIFO nih, teman-teman. Teman-teman bisa lihat karena dia FIFO, dia itu terbagi menjadi 2 ya, seperti biasa. Ada form beginning work in process sama started and completed. Nah, lalu ada tambahan normal spoilage, abnormal spoilage, lalu baru si WIP ending. Nah, baru ketemu deh accounted for. Oke, nah sekarang kita lihat soalnya ya. Kita baca dulu. PT Polex merupakan perusahaan yang memproduksi jam tangan pria. PT Polex memiliki 2 departemen, yaitu Departemen Produksi dan Departemen Pengemasan. Berikut adalah informasi yang terdapat di masing-masing departemen. Nah, jadi kita yang pertama itu kan Departemen Produksi. Berarti kita bikin yang tabel untuk Departemen Produksi dulu ya. Oke, jadi kalau departemen pengemasan itu departemen lanjutan yang ada transfer in ya teman-teman. Yang di sini ada transfer in-nya. Oke, kita fokus dulu ke departemen produksi. Oke, kita mulai baca lagi. Pada akhir Desember 2020, terdapat barang yang belum selesai diproduksi sebanyak 3.500 unit. Oke, kita kan nggak tahu ya, ini belum tahu nih kita ngerjain produksi ini di bulan apa, di tahun berapa. Nah, nanti teman-teman sambil baca bisa sambil analisis ya. Kita kira-kira emang buatnya di kapan sih? Ini kalau misalnya aku lihat, mungkin di sini ya. Nih, biaya produksi yang diketahui ternyata itu di bulan Januari nih teman-teman. Berarti kemungkinan ya memang kita bikin produksi ini, tabel-tabel produksi ini adalah untuk bulan Januari 2021. Ya, karena ini biayanya juga udah terkait 2021 nih, gitu. Kalau di bagian yang diminta, ini nggak ada keterangan ya, dimintanya bulan apa, tahun berapa. Tapi kita bisa lihat di sini soalnya ya, Januari 2021. Oke, berarti kalau misalnya kita bikin di Januari 2021, kita bikin di Januari 2021, berarti informasi tentang ini adalah tentang apa nih teman-teman? Akhir Desember 2020 merupakan awal Januari 2021. Nah, berarti ini adalah informasi work in process beginning. Oke, berarti aku langsung aja ya tulis work in process beginning itu 3.500 unit. Nah, karena work in process beginning di sini sama dengan from beginning work in process yang ini, maka sama ya. Di sini juga 3.500. Oke. Nah, lalu lanjut. Di mana barang tersebut masih memerlukan tambahan 45% agar dapat dikirim ke Departemen Pengemasan. Nah, sekalian aja karena teman-teman semua udah belajar proses costing FIFO di minggu kemarin, jadi aku langsung aja, ini tuh adalah informasi mengenai degree of completion, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman logikain nih nanti ya, kita akan masuk ilustrasi, tapi di sini aku ngomong dikit ya. Jadi kalau misalnya teman-teman logikain, ini kan untuk informasi WIP beginning kan, dia bilangnya barang tersebut nih, barang yang 3.500 ini ceritanya. Jadi untuk informasi 3.000 barang ini, WIP beginning, itu memerlukan tambahan 45% supaya dapat dikirim ke Departemen Pengemasan. Artinya, dia butuh 45% lagi nih tingkat penyelesaian untuk supaya dapat dikirim, completed and transferred out ke Departemen Pengemasan selanjutnya. Ya. Nah, berarti teman-teman, kita bisa ambil kesimpulan degree of completion-nya WIP beginning itu untuk CC itu adalah 55%. Loh, kenapa 55%? Gitu kan, mungkin kalian bingung ya. Nah, jadi teman-teman perhatiin kata-katanya.
Jadi kan ini 45% supaya dapat dikirim ke Departemen Pengemasan. Berarti yang udah selesai sekarang tuh berapa? Kira-kira berapa? Kalau yang udah selesai sekarang, kalau dia butuh tambahan 45% ke depan, berarti yang udah dikerjain sama kita di periode sebelum itu adalah sisanya kan, 100 dikurang 45%. Nah, makanya 100 dikurang 45% itu kan 55%, teman-teman. Nah, jadi memang yang udah komplit WIP beginning itu adalah 55%. Gitu ya. Kalau sampai sini masih bingung, boleh tanya ke aku, boleh lewat chat, boleh ya, teman-teman. Oke. Ya, aku lanjut lagi ya. Nah, selama bulan Januari 2021, terdapat 45.000 unit jam tangan yang diselesaikan, yang selesai dan dikirim ke Departemen Pengemasan. Ini informasi apa, teman-teman? Ini informasi tentang completed and transferred out during current period. Berarti ini berapa nih? 45.000 ya, 45.000 unit. Nah, totalnya 45.000 unit itu merupakan completed and transferred out. Nah, kalau di Vivo dia harus dibagi kan ke from beginning work in process sama started and completed. Makanya kalau misalnya udah diketahui kayak gini, kita bisa cari dong started and completed kita. Caranya tinggal dikurang aja, teman-teman. Jadi 45.000 kalian kurangin sama 3.500. Oke. Nah, jadi 41.500 gitu ya, teman-teman. Oke, di sini diketahui inspeksi. Nah, ini hal yang baru nih yang kalian pelajari. Inspeksi itu apa, teman-teman? Inspeksi merupakan titik di mana perusahaan itu akan ngecek kualitas barangnya. Ada barang cacat apa enggak? Kalau ada barang cacat, nanti dipisahin gitu. Nah, di titik inspeksi ini, perusahaan melakukannya saat proses mencapai 70%. Oke, nanti ini kita akan pakai di ilustrasi kita, ya. Dan ditemukan 4.000 jam tangan yang cacat. Oke. Nah, yang cacat, yang spoilage itu ada sebesar 4.000 jam tangan, teman-teman. Nah, dari 4.000 unit jam tangan tersebut, ditemukan bahwa 1.450 unit itu disebabkan karena kerusakan yang tidak dapat dihindari. Oke, teman-teman, jadi dia nggak langsung kasih tahu ya, normal atau abnormal, tapi kadang-kadang soal itu ngasih taunya kayak gini. Jadi kayak kerusakannya karena dapat dihindari atau nggak dapat dihindari. Tuh, jadi kalian juga harus bisa ngerti ya, kalau normal spoilage apa? Abnormal spoilage itu apa? Kalau kerusakan yang tidak dapat dihindari, itu merupakan normal spoilage. Oke. Nah, jadi 1.450 ini merupakan normal spoilage. Dan sisanya karena kelalaian karyawan. Nah, kalau penyebabnya karena kelalaian karyawan, ini merupakan abnormal spoilage. Oke, teman-teman. Sampai sini paham ya? Berarti, aku bisa tulis nih ya, 1.450 tadi adalah normal spoilage. Nah, berarti abnormal spoilage-nya berapa? Abnormal spoilage tinggal dikurangin nih. Kan kita dikasih tahu 4.000 unit ya. 4.000 jam tangan tadi ya. 4.000 jam, 4.000 unit dikurang dengan 1.450. Ketemu abnormal spoilage, teman-teman, ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya diketahui lagi nggak nih? Sampai sini berarti pada akhir Januari 2020, kayaknya ini ada ralat ya. Aku belum diinfoin untuk ralat, tapi nanti kalau misalnya ada, teman-teman, aku akan kasih tahu di Meet Now. Ya, aku akan kasih tahu pasti. Tapi ini sepertinya sih ada ralat ya. Harusnya 2021. Karena kan dia akhir
Januari 2021 itu kan WIP ending ya kan teman-teman, kita kan ngerjain di Januari 2021 gitu ya. Nah, terdapat 6.000 unit. Oke ya, ini jadinya WIP ending ya teman-teman, kita ralat aja dulu. Ini WIP ending 6.000, sebanyak 6.000 ya. Oke, kalau sudah teman-teman di sini kalian bisa total kan, bisa ketemu accounted for berapa, totalin aja semuanya 55.000. Nah, yang belum keisi yang mana nih? Yang started during current period. Bisa dicari nggak? Bisa. Caranya, to account for-nya itu kan sama kayak accounted for, ya kan? Tinggal di copy aja. Nah, untuk started current period-nya, kalian tinggal kurangin ya, teman-teman. Paham? Oke, kalau misalnya masih belum paham, boleh chat aku. Oke ya? Oke, ini informasi biaya produksi Januari 2021. Berarti selanjutnya kita masuk ke step 2, kita akan masuk ke ilustrasi nih teman-teman. Kita masuk ke ilustrasi dulu ya. Oke, kita pertama kita akan cari dulu nih yang from beginning work in process. Kita pakai ilustrasi kita, oke? Nah, tara, kalian ketemu lagi sama gambar garis-garis ini dan makin banyak. Tapi nggak apa-apa ya, semoga bisa jelas ya teman-teman, oke? Walaupun banyak, tapi aku rasa sih ini harusnya jelas ya. Oke, kita mulai. Kita mulai dari WIP beginning kita. Kita mau cari nominal yang di sini nih, teman-teman. Kita mau cari nominal yang di sini, ya. Oke. Nah, caranya gimana? Caranya adalah tadi, teman-teman. Aku udah sempat jelasin yang ini ya. Aku udah sempat jelasin DOC WIP beginning itu 55%. Oh iya. Ini cuma coretan aku ya, teman-teman. Ini cuma coretan aku, ini nggak dikasih tahu di soal bagian ini. Ini cuma coretan aku, jadi ya udah biar mempermudah kalian aja gitu ya. Nah, DOC WIP beginning diketahui 55%. Udah tahu 55% dapat dari mana? Dapat dari 100 dikurangin 45% tadi ya, yang aku jelasin ya teman-teman. Oke. Nah, berarti DOC WIP beginning saat ini merupakan adalah DOC-nya adalah 55%, teman-teman. Titiknya kira-kira di sini lah ya. Nah, seperti yang aku sudah jelaskan di video proses costing Vivo sebelumnya, kalau misalnya kalian hitung WIP beginning untuk di tabel nanti, itu kalian harus hitungnya dikurangin 100. Nah, kenapa dikurangin 100? Karena ibaratnya kalian kan ngerjain di periode yang lalu itu udah lewat ya. Nah, sekarang di periode saat ini nih kalian lanjutin gitu. Makanya dia hitungnya mulai dari sini 55%, bukan dari 0%. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, berarti berapa nih yang masuk? Si CC-nya, kita udah bisa tahu dong, ya kan? Yang masuk, yang akan kita catat CC-nya berapa? Karena CC itu mengikuti proses produksi. Nah, CC-nya adalah 100% dikurangin sama 55%, yaitu 45%. Nah, sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat di kata-kata ini, ya, teman-teman bisa lihat di kata-kata yang ini sebenarnya udah jelas. Karena dia itu bilang dia butuh tambahan 45% lagi supaya bisa dikirim ke departemen selanjutnya. Gitu. Nah, jadi makanya jaraknya kan 45% nih yang ini. Gitu ya. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Nah, jadi dikurang ya untuk cara nyarinya. Pertanyaannya sekarang, untuk DM-nya gimana, Ci? Ya, untuk DM-nya, teman-teman coba baca yang ada di bawah tabel ini. Ini tabel cuma untuk biaya ya, nanti kita akan pakai, tapi sekarang kita fokus ke unit dulu.
Oke. Nah, ceritanya diketahui nih bahwa direct material ditambahkan sebanyak 30% pada tingkat penyelesaian 45%, lalu dimasukkan tambahan 50% saat proses produksi mencapai 60%, dan sisanya dimasukkan pada saat proses telah mencapai 85%. Jadi, DM-nya ada 3 tahap ya, teman-teman. DM di sini ada 3 tahap pemasukan DM. Nah, maka dari itu aku akan jabarin satu persatu ya. Kita mulai dulu dari sini. Tahap pertama, 30% DM dimasukkan di tingkat penyelesaian 45%. Oke, kita cari tahu dulu kira-kira 45% itu kan di sini mungkin ya. Di sini 45% ya. Nah, ceritanya 45% di sini dimasukin DM sebanyak berapa? 30%. Benar? Untuk tahap pertama? Benar ya. Nah, selanjutnya dimasukkan tambahan 50% saat proses produksi mencapai 60%. 60% di mana, teman-teman? Kira-kira di sini ya. 60%. Dimasukkan sebanyak berapa? Sebanyak 50% DM-nya. Ya, DM-nya 50% dimasukin di tingkat penyelesaian 60%. Oke, sampai sini paham ya? Nah, satu tahap lagi, sisanya. Sisanya maksudnya sisa DM-nya ya. Nah, sisa DM berapa? Tadi kan kita udah masukin 30%, terus 50%. Coba kalian kurangin sama 100. Ya. Berarti sisanya adalah 100 dikurang 30 kurang 50 itu 20%. Jadi DM yang belum masuk itu sebanyak 20%. Nah, yang 20% itu, 20% DM itu dimasukkan pada saat proses produksi mencapai 85%. Nah, jadi kemungkinan kira-kira 85% tingkat penyelesaian itu di sini ya. Karena kan ini tingkat penyelesaian 85% dan kita akan masukin DM sebanyak 20%. Nah, kalau teman-teman totalin DM yang ada di atas ini hasilnya harus 100% ya. Oke. Nah, kalau sudah paham, teman-teman bisa cari DM-nya yang akan kalian masukin nih, persentasenya, perhitungan persen yang dipakai. Berapa, teman-teman? Seperti yang aku sudah bilang juga, itu yang harus kena sama proses produksi yang kalian kerjakan saat ini. Yaitu yang ini berarti nih, teman-teman. 50% sama 20%. Atau teman-teman juga bisa hitung dengan cara 100% dikurang sama yang belum masuk. Yaitu 30%. Ya. Nah, jadi 100% dikurang sama 30% itu ketemu 70%, atau teman-teman kalau mau lihat langsung 50% tambah 20% juga nggak apa-apa, hasilnya sama ya, 70%. Jadi DM yang masuk dan CC itu adalah 70% dan 45%. Paham sampai sini teman-teman? Kalau paham, kita langsung ini ya, ini tadi 70% buat DM, 45% buat CC. Berarti di sini kita hitungnya gimana? Berarti 3.500 kalian kaliin sama 70%, ketemu 2450. Lalu yang CC itu ada 3.500 dikali sama 45%. Persentasenya, sekali lagi persentasenya kalian bisa lihat di ilustrasi ini ya. Nih, yang ini ya. Oke, kalau gitu kita pindah ke started and completed. Nah, started and completed ini dia memang selalu 100% ya, teman-teman. Kenapa? Karena dia mulai di periode ini dan selesai juga di periode ini. Jadi full gitu. Oke. Jadi gampang ya, tinggal salin aja ini sebanyak 41.500 sama ya DM CC-nya. Oke, karena dia 100%. Nah,
Selanjutnya untuk normal spoilage nih yang baru nih, normal abnormal spoilage. Cara hitungnya gimana? Cara hitungnya kita pindah ke tabel ke ilustrasi untuk inspeksi. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu nih, inspeksi kalian itu di tingkat mana? Coba kalian lihat. Inspeksi kalian ini ternyata ada di tingkat 70% di bagian yang aku biruin ini. Oke, kalau inspeksi kalian di tingkat 70%, berarti kira-kira di sini ya, teman-teman. 70% ya di sini tingkat inspeksi kalian. Nah, berarti ya kayak gini lah ya, 70%. Nah, kita lihat nih yang oh ya, berarti CC dulu ya. Untuk CC itu berarti dia selalu ngikutin aja pokoknya CC itu ya. Nggak usah pusing ya teman-teman, CC itu ngikutin ya. Termasuk untuk normal abnormal spoilage, dia pasti selalu ngikutin tingkat inspeksinya khusus untuk spoilage ya. Jadi CC-nya itu selalu mengikuti tingkat proses produksi. Kalau misalnya di spoilage berarti ikutin yang inspeksi. Jadi CC-nya itu juga 70%. Sekarang pertanyaannya untuk DM-nya. Tadi DM-nya sama ya kayak ini masuknya. Berarti masuknya di tingkat 45%. Kita masukin 30% DM ya. Lalu di tingkat 60% kita masukin sebanyak 50% DM ya. Oke. Nah, terus berarti teman-teman lihatnya yang di sini aja nih, yang di antara 0 sampai 70% nih. Nah, jadi aku nggak masukin lagi ya teman-teman untuk yang 20% DM di tingkat 85 itu kan dia udah belum nyentuh ya, belum nyentuh 85%, dia baru nyentuh 70% kan untuk inspeksi. Jadi DM yang masuk itu cuma 2 ini. Gitu teman-teman ya. Berapa nih? 30% tambah 50%. Berarti sebanyak 80%. Ya. Untuk normal spoilage sama abnormal ini sama ya teman-teman, jadi jangan bingung, ini sama kok ya. Oke, jadi ini DM-nya tinggal tambahin aja ya teman-teman. Jadi kalian kalau misalnya ternyata misalnya ya inspeksi itu ada di 90%, berarti DM-nya 100. Kenapa 100? Karena nanti ada masuk 20% lagi gitu ya. Oke. Aku harap bisa dipahami ya teman-teman sampai sini. Oke, berarti kan dia DM-nya 80, CC-nya 70. Berarti kita isi yuk. DM-nya 80, CC-nya 70. Berarti 1450 kali 80% untuk DM yang normal spoilage. Lalu 70% dikali 1450 untuk CC normal spoilage ya. Lalu yang ini abnormal spoilage, dia juga sama pakai 80% untuk DM-nya untuk abnormal spoilage. Kalau yang CC dia pakai 70% dikali sama 2550 abnormal spoilage. Oke. Terakhir untuk WIP ending ya. Untuk WIP ending teman-teman juga sama harus liatin degree of completion WIP ending. Nah, coba lihat di sini ya, teman-teman. Ini informasi akhir periode ya. Pada akhir Januari 2021 terdapat 6.000 unit yang belum selesai diproduksi dengan tingkat penyelesaian 65%. Nah, berarti baru DOC-nya tuh baru 65% nih, teman-teman. Makanya aku catat di sini 65% ya. Nah, berarti 65% kira-kira tuh di sini DOC-nya ya. Maka dari itu, karena DOC-CC-nya 65%, WIP ending itu nggak perlu dikurangin 100 ya. Jadi langsung aja 65%. Oke.
Nah, sekarang DM-nya. DM-nya juga sama nih, tingkatnya tadi di 45%, kita masukin DM sebanyak 30%, ya kan? Lalu di tingkat 60%, kita masukin DM sebanyak 50%. Nah, cakep kan? Nah, ya udah, yang masuk ke perhitungan kalian berarti yang nyentuh sama proses produksi kalian, yaitu DM-nya ya, bukan degree of completion-nya yang ditulis ya, bukan degree of completion-nya yang ditambah, tapi DM-nya yang masuk berapa? 30 tambah 50. Kita ketemu 80. Jadi 80% DM sama 65% CC. Kita catat lagi 80% DM, 65% CC. Berarti 6.000 kali 80% DM ya, untuk DM WI pending. Lalu yang ini 65% dikali sama 6.000 WI pending untuk CC. Seperti itu teman-teman. Lalu kalian totalin aja ke bawah yang ini. Nah, selanjutnya untuk step 3 kita masuk ke cost, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di tabel yang tadi ya. Untuk cost-nya nih ya. Oke, yang diketahui apa? Direct material, terus conversion cost sudah diketahui semua ya. Cost edit juga udah diketahui semuanya. Nah, tinggal di total samping aja ya. Ini total samping. Yang ini juga sama ya, total samping. Lalu total ke bawah aja, teman-teman. Oke, ketemu ya. Kita lanjut masuk ke step yang keempat, itu cost edit during period. Kita mau cari yang cost per equivalent unit. Ya, teman-teman, kita mau cari cost per equivalent unit. Caranya gimana? Caranya ambil cost edit during period-nya. Nah, ini udah pernah aku jelasin ya, kenapa ambilnya cost edit during period. Oke, aku kalau teman-teman belum jelas, mungkin bisa nonton lagi yang kemarin kalau lupa. Jadi cost edit during period kita masukin, bukan yang total cost ya, karena ini metode FIFO. Oke, teman-teman. Lalu unitnya divided by unit, dibagi sama unit yang udah kita hitung di atas, equivalent unit ya. Oke. Ya. Kalian bagi aja nih, tinggal bagi. Kalau misalnya koma, ambil 4 angka belakang koma ya. Oke, teman-teman. Kalau gitu. Oh ya, kalau misalnya tentang unit ada koma-koma, itu kalian bulatinnya satuan terdekat ya. Karena di keterangan soal udah ada ya. Bulatkan ke satuan terdekat. Kecuali cost per equivalent unit. Bulatkan 4 angka belakang koma. Oke. Oke, lanjut. Kalau udah ketemu biaya cost per equivalent unitnya, kita masuk ke assignment of cost. Nah, assignment of cost ini kalian bisa lihat sebenarnya nih di step 2 ini unitnya. Kalau step 5 itu cost-nya. Nah, cost-nya ini terdirinya lumayan banyak karena dia ini FIFO dan ada spoilage-nya. Nah, jadi yang pertama nih teman-teman harus hitung goods unit completed and transferred out. Nah, ini kan terdiri dari beginning inventory dan started and completed kan? Nah, terus ada tambahan lagi normal spoilage. Nah, baru deh itu merupakan unit completed and transferred out. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih normal spoilage ada di sini? Normal spoilage ada di sini karena normal spoilage itu masih boleh menjadi biaya produksi yang bisa ditransfer, teman-teman. Karena kan kesalahan normal, kesalahan yang nggak bisa dihindari kan, yang bukan karena kelalaian. Makanya dia masih boleh nih teman-teman masuk jadi cost produk kalian gitu. Dibebanin jadi cost produk kalian. Kalau abnormal spoilage itu udah terpisah teman-teman, karena dia dibebaninnya sebagai loss gitu. Ya, paham ya sampai sini? Nah, oke, kita mulai ya dari sini. Kita mau hitung work in process beginning kita. Nah, untuk work in process beginning ini sebenarnya tinggal salin aja nih teman-teman dari sini ya. Jadi ini sama ya teman-teman.
Oke. Nah, ini sama ya. Tinggal salin aja, ambil dari yang step 3. Nah, terus kita ke cost edit to beginning work in process in current period. Caranya gimana? Caranya kalian hitung dari equivalent unit dikali sama unitnya yang from beginning work in process ya. Oke, dapat deh segini ya. Untuk CC juga sama, cost per equivalent unit kalian kaliin sama yang 1575 ini. Oke, lalu kalian total samping aja ya, total samping. Lalu di sini kalian jumlahin. Berarti kalau misalnya udah kalian jumlahin, ini merupakan beginning inventory kalian. Nah, udah kelar nih kalian hitung yang beginning inventory. Nah, kan kalau misalnya hitung completed and transferred out, kalian kan hitungnya beginning inventory tambah started and completed tambah normal spoilage. Nah, sekarang beginning inventory-nya udah kita hitung. Sekarang tinggal started and completed sama normal spoilage. Cara hitungnya sama, teman-teman. Tinggal kalian kaliin antara unit equivalentnya yang started and completed dikali sama cost per equivalent unit ya. Oke. Lalu selanjutnya untuk CC juga sama, 41500 ini started and completed dikali sama 14063 ya. Oke, ketemu segini, lalu kalian total ke samping aja ya teman-teman. Nah, sekarang untuk normal spoilage. Untuk normal spoilage, kalian juga sama. Hitungnya cost per equivalent unit dikali sama normal spoilage. Oke. Lalu, untuk CC juga sama. Cost per equivalent unit dikali sama unit normal spoilage. Oke. Lalu, kalian total samping lagi. Dan baru total ketiga-tiganya nih yang udah kalian hitung. Nah, di total aja nih, baru ketemu completed NTO. Ya, completed TO sih, biasa aku sebut transferred out itu TO. Kalau kalian mau singkat boleh sih, jadi TO ya. Oke, nah jadi 3M sekian ya, teman-teman. Oke, kalau gitu, oh ya bagian sini nggak ada ya, emang nggak usah di total ya. Kalau gitu, teman-teman, kita pindah ke abnormal spoilage. Nah, untuk abnormal spoilage, cara hitungnya juga masih sama ya, teman-teman. Ini ngulang-ngulang doang sebenarnya ya. Abnormal spoilage unitnya kalian kali sama cost per equivalent unit. Oke. Lalu yang ini juga abnormal spoilage unitnya dikali sama cost per equivalent unit. Oke. Nah, kalau udah total ke samping lagi. Dan yang selanjutnya kita hitung WIP ending. Ini juga unit 4800 ini yang WIP ending kalian kaliin sama 48989 ini. Oke. Nah, lalu yang 14063 kalian kaliin sama 3900 ya, WIP ending. Oke, kalau gitu kalian totalin ke samping. Kalau sudah totalin semua, kalau yang ini jangan semua ya, yang ini itu totalin completed NTO, abnormal spoilage ditambah sama WIP ending ya. Oke, nah yang ini total semua dari atas sampai bawah. Yang CC juga ditotal semua dari atas sampai bawah. Oke teman-teman, kita akan lanjut. Ini part 1. Jadi ada 2 video teman-teman. Yang part 2 nanti kita akan beda video ya. Jadi teman-teman nggak lelah gitu ya. Oke, sampai ketemu di video part 2 yang selanjutnya. Untuk proses costing with spoilage yang Vivo. Oke teman-teman.